Karena suatu ketika Nabi menyiapkan pasukan perang, ternyata datanglah anak-anak kecil. Ya mungkin kelas 6 SD, ya kelas 1 SMP, mereka bawa pedang seadanya, datang kepada Rasulullah. Untuk apa? Untuk nonton perang, nonton pasukan? Tidak, daftar perang. Rasulullah tersenyum betapa mereka itu cintanya kepada Allah dan Rasul. Akhirnya Rasulullah mengatakan, nanti ya tahun depan ya. Ditolak Rasulullah karena masih kecil, belum balik. Nangis mereka. Nangis, kemudian salah seorang di antara mereka itu action, namanya Rafi bin Qutays. Wahai Rasulullah, lihat tombak saya ini Rasulullah. Saya itu termasuk pandai dalam melempar tombak. Lihat, ternyata tepat sasaran. Rasul tersenyum, baik kamu diterima. Sing jenengannya bocah, nasi siji ketompo yang lain, action. Muncullah Samurah, badannya besar. Ya, Samurah bin Jundub. Wahai Rasulullah, aku itu bisa gulat Rasulullah. Maka orang-orang mengatakan, ya Rasulullah, dia bisa banting orang yang tinggi sekalipun. Oh, baik, kamu diterima. Maka yang lain juga action. Datanglah Zaid bin Sabit, badannya kecil, pedangnya lebih panjang daripada tubuhnya. Ya, kemudian disarungkan sehingga pucuk pedang itu kena tanah. Datang kepada Nabi, srek. Wahai Nabi, izinkan aku untuk berjihad. Nabi tersenyum, ya. Nanti pegang pedangnya bagaimana, dengan akhirnya ditolak oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian Zaid bin Sabit menangis, namanya anak-anak, pulang sedih. Teman saya pada jihad bisa mati syahid, saya nggak bisa ini ya Allah, ini saya terus ingin bisa apa ini. Akhirnya dia di rumah merenung, ya apa ya kira-kira saya itu bisa membersamai Rasulullah dalam berdakwah ya. Aku pernah nggak bisa karena badanku kecil. Akhirnya kalau dalam film kartun kan ada bola lampu di sebelah kepala kan, ting gitu kan. Aku bisa menulis, aku bisa membaca, aku hafal Quran. Ibu sampaikan pada Rasulullah, ya, aku bisa ini, bisa ini. Dites oleh Rasulullah, ternyata benar. Maka Rasulullah tidak menugasi menjadi prajurit. Maka Rasulullah ngobrol sama Zaid bin Sabit. Zaid, itu masih muda belia itu, masih anak-anak itu, kira-kira 13 tahunan usia. Zaid, kita itu kalau dapat surat dari Yahudi, itu pakainya bahasa Ibrani. Kita nggak ada yang tahu artinya, ya. Dan kalau ingin kirim surat, kita repot. Kamu bisa nggak Zaid bahasa Ibrani? Wah, belum bisa Rasulullah. Pelajari ya. Siap Rasulullah. Ternyata hanya dalam waktu 15 hari dia menguasai. Akhirnya dia membersamai Rasulullah sebagai penerjemah, bukan sebagai prajurit. Ya. Ini antara lain Rasulullah itu ternyata tahu potensi seorang sahabat jika ditugasi sesuai dengan potensi bakatnya tadi. Kenapa tidak Umar bin Khattab yang diutus untuk belajar bahasa Ibrani? Karena beliau juga insya Allah tidak mampu kan. Yang diutus adalah Zaid bin Sabit. Ini karena Rasul tahu potensinya. Ya, kamu bisa bahasa Syariani ya, nggak bisa Rasulullah, pelajarilah. Siap Rasulullah. Maka dalam waktu 17 hari selesai. Itu ahlinya Zaid bin Sabit. Bidangnya di bidang itu. Ya, luar biasa Zaid bin Sabit. Nah, ini antara lain Rasulullah SAW tahu potensi masing-masing sahabat. Kemudian, kenapa Rasulullah itu menunjuk Usama bin Zaid untuk menjadi panglima perang? Karena Rasulullah tahu dia punya potensi. Dan akhirnya menang kan, walaupun berangkatnya pada saat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini. Kemudian terkait dengan Rasulullah bersikap terkait dengan bakat seseorang. Jadi antara lain pentingnya kita belajar bakat. Ketika Rasulullah di rumah, Abu Bakar mengucapkan salam, Rasulullah menjawab dan minta izin masuk. Rasulullah itu masih bersandar dan kakinya kelihatan, ya, bajunya kebuka, paha beliau kelihatan. Ya. Kemudian berikutnya Umar bin Khattab minta izin masuk, Rasulullah tetap sama. Ya. Kemudian berikutnya ternyata datang Utsman bin Affan minta izin masuk, Rasulullah duduknya sopan, baju beliau dirapikan, kaki beliau ditutupi, baru Utsman masuk. Nah ibunda Aisyah radhiyallahu anha melihat ini, wahai Rasulullah, ketika Abu Bakar Umar masuk, engkau biasa saja, tapi begitu Utsman masuk, kenapa engkau merapikan diri? Maka Rasulullah bersabda, apakah aku tidak malu pada seseorang yang malaikat saja malu kepadanya? Ini salah satu sikap Rasulullah yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu bersikap berbeda terhadap sahabat yang karakternya beda. Dan karakter beda para sahabat itulah bakat. Itu. Nah ini antara contoh-contoh bahwa Rasulullah itu betul-betul menyatakan bakat para sahabat radhiyallahu anhu.